Kembali lagi di bincang MMA. Kemarin baru aja ada Song Yadong lawan Chris Gutierrez UFC Fight Night. Jarang-jarang sih gue bikin konten soal UFC Fight Night. Tapi dan bukan Fight Night sebenarnya, UFC Fight Night yang di Apex, karena gue udah bilang beberapa kali kalau gue nggak begitu suka UFC di Apex. Kalau dulu waktu lagi pandemi oke lah, close door dan segala macem. Tapi sekarang kayaknya udah nggak pandemi kan, covid masih ada, tapi ya itu bahasan lain. Cuman udah nggak pandemi, terus udah UFC di beberapa tahun ini, di tahun ini udah sering banget, banyak kan Fight Night Austin dimanapun gitu. Tapi di Fight Night ini menurut gue cukup seru, cukup oke, banyak finish dari berapa fight, 5, 2, 6, 11 fight. Ada 3 tambah 4, 3 tambah 4, 3 tambah 3, 6 fight yang 11 tuh berarti 6 fight yang berakhir dengan finish gitu. Gue mau note beberapa ini yang gue nonton itu Tim Elliott lawan Sumo Darji. Sumo Darji itu bagus banget sebenarnya, cuman layaknya orang Asia ya. Dia kan orang, Sumo Darji orang China kan, China. Beda karena kalau menurut gue orang China, orang Asia itu termasuk Indonesia dan segala macam, level skill fightingnya nggak se ini Amerika sih. Gue nggak tahu kenapa beda sama Brazil. Amerika itu yang punya level fighting spirit itu dan teknikalnya, kayak Tim Elliott kan udah lumayan tua terus tapi dia masih punya mental dan akhirnya bisa jadi menang submission gitu. Menurut gue itu bagus Tim Elliott, dan gue sih nggak sabar nunggu Sumo Darji ke depannya. Sumo Darji namanya kocak kayak orang Jawa gitu ya, Sumo Darji, tapi seru. Terus Nasrat Baras itu oke. Menang TKO. Dan yang ini main eventnya menurut gue seru, itu si Khalil Roundtree sama Anthony Smith. Anthony Smith ini menurut gue udah tua banget. Menurut gue dia udah 35 usianya. Menurut gue Anthony Smith ini harusnya udah memikirkan pensiun lah. Tapi di usia dia sekarang 35, dia masih dapat di ranking 10 besar light heavyweight. Kalau kita lihat track recordnya Anthony Smith, dia itu dapat champion itu 2019 lawan John Jones, dan dia tuh nggak seimpresif kayak Glover atau Jiri Prochazka gitu. Karena kalau lihat Glover kan sering dibilang dia di usia 42 masih bisa fight itu, masih bisa menang champion. Glover juga itu pernah ada di 6-6 win streak lawan Carl Robertson, Ian Kutilaban, Nikita Volkov, Anthony Smith, Thiago Santos, yang terus udah itu 6, iya benar, 5, sorry, 1, 2, 3, 4, 5 win streak baru ngalahin Jan Blachowicz. Dan lawan Jiri Prochazka juga dia nggak malu-maluin gitu. Bagus banget lawan Jiri Prochazka. Cuman pas lawan Jamal Hill kelihatan dia udah tua, udah harus pensiun gitu. Di beberapa fight gitu, kalau gue lihat si Anthony Smith kelihatan banget dia itu apa ya, bisa disebut nggak ini, dan kayaknya udah harus pensiun deh. Kelihatan banget dia lawan Khalil Roundtree. Si Khalil Roundtree itu dari segi stand upnya bagus banget, dia tuh basicnya Muay Thai, tapi Anthony Smith nggak bisa gitu take down dia gitu dengan sangat gampangnya di defense. Gue nggak tahu Khalil Roundtree emang udah belajar take down defense yang yang take down defense yang levelnya udah meningkat, gue nggak tahu, atau emang si Anthony Smith yang kurang gitu take downnya. Dan di akhir juga bagus, sangat suportif dari si Khalil Roundtree. Dia udah hampir mau hammer fist, tapi dia tahan karena wasitnya juga referee-nya nggak stop, tapi akhirnya di stop. Dan kelihatan banget dari pertandingan ini si Anthony Smith bubuk lah dari 3 ronde, sementara Khalil Roundtree
masuk semuanya bagus banget. Dan yang di ending Song Yadong lawan Chris Gutierrez, pertandingannya didominasi sama Song Yadong. Song Yadong bagus banget, tapi yang gue sayangkan ini kenapa nggak di live di China gitu. Harusnya UFC udah mulai pikirin untuk 2023 udah nggak usah di Apex, atau minimal oke lah di Las Vegas ataupun di Apex, tapi dijual gitu tiketnya, setidaknya yang nonton 2.000 orang kayak waktu di Ultimate Fighter final lah. Gue sih kenapa nggak kayak gitu UFC zaman dulu diisi sama orang-orang fans yang cuma 1.000 apa 2.000 orang. Menurut gue itu bakalan oke. Kalau kayak sekarang di Apex tuh nggak ada orang aja, kayak meskipun ada ya paling cuma 100 sampai 200 orang, ya paling banyak 500 lah. Mesti berharap ke depannya UFC kalaupun mau tetap di Apex bisa sampai 2.000 orang gitu di Apex, atau mereka pindah kayak di Vegas tapi venue lebih kecil di bawah 5.000. Menurut gue lebih nggak apa-apa ya. Kayak di Hard Rock Cafe kemarin yang Peter Yan lawan Rob, bagus menurut gue. Venue-nya kan nggak begitu banyak, cuman full sama orang gitu. Meskipun 5.000 ya udah 5.000 sold out, pasti crowd-nya oke banget. Terus 2.000 atau 3.000 juga pasti kalau tempatnya kecil mah oke ya. Tapi kalau di China ini kenapa nggak jadi? Karena katanya ada urusan soal perizinan apa segala macem gitu, jadi rada susah, makanya akhirnya di cancel. Ini udah 2 kali UFC cancel di Asia tahun ini, dan jadi UFC 3 kali di Asia. Awal Februari ke Korea, Busan apa Seoul ya gue lupa, di Korea, Singapura Agustus, sama China Desember. 2 ini gagal, nggak jadi. Kalau yang Busan karena Korean Zombie cedera jadi nggak bisa main, jadi akhirnya di cancel di situ karena UFC kurang pede untuk jual tiket, mereka belum pede apakah bisa apa enggak. Singapura jalan alhamdulillah, meskipun tidak sebanyak tahun lalu, tapi kayaknya beda cuma 900-an lah, apa nggak sampai 1.000-an gitu kan, karena Singapura Indoor 10.000 sekian, misalnya 10.700, kalau tahun ini 10.200 gitu, nggak terlalu banyak. Dan Desember ini di Cina, UFC udah banyak banget fighter Cina dan bagus-bagus. Zhang Weili salah satunya, UFC fighter China pertama. Katanya sih yang gue baca bukan masalah dari penjualan tiket atau apa, karena perizinan aja. Jadi gue sayang banget. Tapi menurut gue tahun depannya gue berharap UFC bisa ada di banyak lagi di Asia. Gue tuh berharap ada di Seoul, di Jepang, di Korea, India, karena UFC pasti mau buka market India. Gue lupa, Abu Dhabi juga bisa dibilang Asia ya. Iya sih, Middle East, tapi mereka nggak kehitung, mereka udah kerjasama sama UFC. Gue Asia Timur lah kita bisa bilangnya. Gue pengen tuh di India, terus Saudi juga mau ada kan, Riyadh bulan Februari. Gue berharap Indonesia, tapi gue berharap Southeast, gue berharap Indonesia, Singapura sama Thailand. Sebenarnya sih gue pengen itu ada di Indonesia dan di Thailand juga, karena Thailand tuh udah banyak fighter dan mungkin lebih oke gitu ya kalau UFC ada di Thailand gitu. UFC aja belum pernah sama sekali ada di Thailand, baru Singapura terus. Tapi gue berharap di Southeast ini bisa 2 kali dalam setahun, kalau nggak di Indonesia sekali atau di Singapura sekali ya, di awal misalnya kayak setelah Lebaran lah ya, Juli atau Junian, akhir tahun di Singapura atau di Thailand gitu. Gue berharapnya gitu ya, gitulah harapan gue buat UFC. Dan minggu depan ada UFC 296, Leon Edwards lawan Colby Covington. Sebenarnya ini fight gue sih cenderung lebih milih, gue bacain dulu ya dari ininya, dari bawah ini, karena fightnya dari early prelim udah seru. Tapi yang prelim yang seru Josh Emmett lawan Bryce Mitchell.
Bryce Mitchell. Tadinya Josh Emmett itu lawan siapa Bryce? Giga Chikadze, tadi cedera Giga Chikadze udah tua juga sebenarnya. Main cardnya Vincent Luque lawan Ian Gary, lagi seru banget ini. Ian Gary diomongin di dunia maya sama komunitas atau netizen dari MMA. Tony Ferguson lawan Paddy Pimblett. Gue berharap banget Tony Ferguson bisa KO Paddy Pimblett, karena ya itu tes lah buat Paddy Pimblett. Si Paddy Pimblett bilang, ini bukan win-win solution tapi lose-lose solution. Gue kalau menang juga ngalahin Tony Ferguson, kalau kalah juga udah gue kalah. Tapi menurut gue Tony Ferguson lawan yang bagus, dia legend, udah on another level. Tapi cocok lah orang-orang kayak Paddy Pimblett yang dapet tes yang benar-benar tes gitu. Shavkat lawan Wonderboy, ini bakal seru banget. Pantoja lawan Brandon Royal, ini juga gue tunggu banget. UFC Flyweight Champion, pertama kalinya UFC Flyweight dari berapa tahun ya, dari 3 tahun, dari 2021 sampai sekarang tidak ada nama Brandon Moreno dan Deiveson Figueiredo. Tapi gue sih berharap Brandon Moreno kembali lagi untuk jadi title contender ya di Flyweight, karena bagus banget Brandon Moreno. Dan di endingnya di main event ada Leon Edwards sama Kobe Covington. Gue sih masih selalu berpikir kalau Leon Edwards bagus banget, masih on his prime sekarang, dari segi teknikalnya bagus. Karena yang gue rasa Leon Edwards bakalan menang gitu di fight ini. Tapi gue sangat menunggu adanya kejutan dari Colby Covington, kayak Sean Strickland kemarin lawan Israel Adesanya. Nggak ada yang nyangka Leon Edwards ngalahin Kamaru Usman banyak kali ya, memang yang orang gak nyangka. Kalau kayak Dustin Poirier sama siapa namanya, Justin Gaethje kan mereka sama-sama kuat di usia yang sama, on the prime, win streak yang sama. Jadi kalau pas kemarin head kick KO gitu nggak begitu, ya udah Gaethje bisa lah pasti ngalahin Poirier, dan sebaliknya Poirier juga bisa ngalahin Gaethje. Tapi kalau dari segi skill menurut gue Leon Edwards sama Colby Covington sekarang lagi bagus banget sih. Leon Edwards takedown defense-nya bagus, stand up-nya udah nggak usah ditanya. Colby Covington juga stand up striking-nya underrated, tidak bagus tidak bagus banget tapi underrated. Dia beberapa kali sempat knock Masvidal juga, tapi dia keunggulannya dia tuh kan wrestler. Jadi kita lihat apakah dia bisa, karena orang kayak Kamaru Usman yang wrestler yang ditakuti aja di UFC bisa di takedown. Belum pernah ada orang takedown Usman kayak Leon Edwards. Colby Covington pernah, cuman nggak murni takedown, cuma ningin turun aja gitu. Jadi gitu aja dari gue, sampai ketemu di Bincang MMA minggu depan.